Perkenalkan, saya Farudin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, serta wakil saya Tri Sutrisno. Berikutnya akan kami sampaikan susunan acara ke depan, yakni yang pertama. Tahap pertama, masing-masing presiden menyampaikan gagasan visi misinya dan program kerja dalam kurun waktu 2 menit. Tahap kedua, masing-masing presiden dapat memberikan argumentasi, pertanyaan, atau tanggapan kepada presiden lain tentang gagasan visi misi dan program kerja. Tahap ketiga, yakni sesi tanya jawab sebagai pendalaman pengenalan visi misi program kerja dan hasil program kerja. Tahap pertama. Pada tahap pertama, kami persilakan kepada Presiden untuk menyampaikan gagasan visi dan misi. Penyampaian gagasan visi dan misi akan diurutkan dari Presiden pertama Republik Indonesia hingga Presiden ke-6. Kepada Bapak Presiden B.J. Habibie, dan kami persilakan Anda untuk memaparkan visi misi Anda. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Visi saya sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia adalah melanjutkan dan membenahi pembangunan yang semula dijalankan oleh Bapak Presiden Soeharto dan membenahi krisis keuangan yang terjadi pada saat pemerintahan Bapak Presiden Soeharto. Visi saya yaitu menjadikan ekonomi di negara Republik Indonesia menjadi lebih baik dengan cara sebisa mungkin memperbanyak ekspor bahan Indonesia ke kancah luar negeri. Yang kedua yaitu sebisa mungkin menjadikan nilai tukar rupiah menjadi dolar semakin turun. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawaban Anda. Selanjutnya, kami akan memberikan kesempatan bagi para presiden untuk memaparkan program kerja yang dijalankan. Kepada Bapak Presiden B.J. Habibie, kami persilakan Anda untuk memaparkan program kerja. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program kerja saya untuk mewujudkan misi saya menjadikan ekonomi Indonesia lebih baik dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia menjadi 70% dan menerapkan bank sentral independen. Di bidang perbankan diterbitkan obligasi senilai 650 triliun untuk menalangi perbankan. Baik, terima kasih untuk jawaban Anda. Memang salah Bapak Presiden Soekarno telah meninggalkan kekayaan banyak kepada presiden selanjutnya. Tapi juga ada sisi baiknya. Kita tidak boleh melupakan sisi baiknya. Kalau Presiden Soekarno tidak terburu-buru atau tergesa-gesa dalam menjalankan politik mercusuar dalam membangun contohnya Stadion GBK, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Monumen Nasional, dan Pertokohan Sarinah. Kalau tidak ada gebrakan itu, maka presiden selanjutnya itu juga tidak akan berani seperti membangun infrastruktur yang kuat, yang besar, seperti itu. Jadi ada sisi buruk dan juga ada sisi baiknya. Tapi juga harus mempertimbangkan dampak buruknya lagi. Loh, soalnya gini, Presiden Soekarno itu ingin negara Indonesia itu setelah merdeka itu menjadi negara yang terpandang di kancah dunia. Apalagi pada saat itu, kalau tidak salah itu akan diadakan Asian Games, dan pada saat itu Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah. Dan kalau Presiden Soekarno tidak hutang kepada negara lain untuk membangun stadion utama Gelora Bung Karno, maka Indonesia kan malu sendiri karena tidak punya stadion, tidak punya tempat atau venue untuk menjalankan Asian Games tersebut.
Seperti itu. Saya kira Presiden Soekarno tidak hutang pada saat itu untuk membangun infrastruktur yang istilahnya membangun kebijakan pada awalnya kemerdekaan Indonesia. Negara kita meskipun sudah merdeka akan tetap dipandang rendah oleh negara lain. Meskipun hutang itu kedepannya memberi dampak yang agak buruk kepada presiden selanjutnya. Tapi kan dampak buruk itu juga bisa diselesaikan, tidak melulu, tidak selalu dampak buruk itu berdampak buruk sampai sekarang gitu. Pada saat zaman saya setelah kegagalan sistem ekonomi yang dilakukan oleh Pak Harto, alhamdulillah pada saat zaman pemerintahan saya, Bapak Habibie, ekonomi Indonesia bisa menjadi lebih baik. Seperti itu. Meskipun hutangnya belum 100% lunas dan diturunkan sampai sekarang zamannya Bapak Presiden Jokowi. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Baik, silakan untuk Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang ingin memberikan argumentasinya. Untuk menanggapi Ibu Megawati tentang terus-menerus mendesak bapaknya sendiri yaitu Insinyur Soekarno, hutang memang bukan hal yang harus dilakukan seperti yang dikatakan oleh Bapak B.J. Habibie. Itu benar. Ibu Megawati juga tidak boleh mendesak terus-menerus bapaknya sendiri dikarenakan apakah Ibu bisa menyalahkan Bapak Soekarno tanpa melihat masa pemerintahan Anda sendiri, seperti contohnya menjual pulau. Dan masalah besar Pulau apa yang saya jual? Untuk masalah Sipa dan Deli Kitan itu tidak saya jual. Pulau Sipa dan Deli Kitan termasuk Malaysia itu ketetapannya sudah dari tahun sebelum saya, sebelum masa pemerintahan saya. Waktu masa pemerintahan saya baru keputusan Sipa dan Deli Kitan itu bukan milik Indonesia, jadi tidak saya pertahankan. Jadi mohon diperjelas untuk pulau apa yang saya jual. Kalau boleh saya tahu nih Ibu Megawati, pada sistem pemerintahan siapa kira-kira Pulau Sipadan ini diperjuangkan? Dan menurut Anda, kenapa pulau ini harus dilepaskan? Padahal menurut Anda sebelumnya Presiden sebelum Anda itu mempertahankan pulau tersebut untuk menjadi wilayah Indonesia. Mohon jawabannya, Ibu Megawati. Terkait penjualan pulau, tidak ada informasi yang mendukung klaim bahwa kami menjual pulau. Sebaliknya terdapat informasi bahwa kami melakukan konservasi pulau 4 dengan dana sebesar 368 miliar. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Bapak Wakil Hamzah. Terima kasih atas jawaban tentang sistem ekonomi yang sudah diterapkan atau sudah ditanyakan oleh Bapak Presiden, Ibu Presiden. Baik, kita akan melanjutkan pada pertanyaan berikutnya di bidang politik Indonesia pada masa kepemimpinan Bapak Presiden Abdurrahman Wahid. Pertanyaannya, sebutkan beberapa kebijakan Anda dalam bidang politik guna memberikan perubahan yang signifikan
memberikan pada sistem politik di Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Abdurrahman Wahid. Untuk mengembangkan dan izin menjawab. Iya, baik. Untuk mengembangkan dan merawat dan meluaskan nilai-nilai Islam yang damai dan toleransi. Kedua, untuk mengembangkan dialog antara budaya lokal dan internasional demi memperluas harmonis Islam dengan berbagai kebudayaan dan keagamaan di dunia. Ketiga, mendorong mendorong untuk memperkuat masyarakat sipil dan tata kelola pemerintah yang baik di Indonesia mengatur demokrasi. Sudah. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada Presiden SBY untuk menyampaikan pendapatnya tentang politik era Bapak Abdurrahman Wahid. Silakan Pak SBY. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya mau menjawab. Baik, dipersilakan untuk Bapak Yusuf Kala. Pak Presiden Abdul Wahid. Pak Gus Dur, kenapa masyarakat kurang menyetujui atau antusias dengan gaya kepresidenan Pak Gus Dur? Karena membosankan. Kenapa tidak antusias seperti Bung Daska berdasarkan menjabat presiden sebelum 1 tahun? Iya, ada yang Karena mementingkan agama itu tadi, agama Islam. Jadi apa? Benar, izin menambahi. Dalam suatu negara Republik Indonesia, dalam negara ini tidak hanya Islam, agamanya tidak hanya Islam, ada nama agama. Mengapa hanya Islam yang dikedepankan dalam masa pemerintahan Bapak? Karena itu Islam. Karena mayoritas agama di Indonesia itu Islam. Ya, mayoritas. Apakah minoritasnya tidak boleh untuk dimajukan seperti mayoritasnya? Boleh. Sama mayoritas. Boleh maju sendiri. Kalau cuma kan Boleh. boleh cuma kan Boleh kan, tapi kan Indonesia ini mayoritasnya itu Islam. Ya, Kagak, berarti tidak menerapkan Pancasila, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sila kelima. Sila kelima. ya jelas-jelas cuma kan Gus Dur kan Islamnya nemen sih, jadi ini. Berarti Baik, harap tenang dan tetap kondusif. Kami akan memberikan waktu untuk Bapak Soekarno memberikan tanggapannya. Kira-kira apa tanggapan yang ingin disampaikan Bapak Soekarno? Ya, tadi seperti yang dikata Bapak. Gus Kenapa ada dimajukan kok Islam? Toh karena Gus Dur itu kayak tokoh dalam Islam, tidak masuk Pak. Ya belum. Kayak wis. Ya belum wis tokoh di dalam Islam wis masuk.
Nama Gus Islam dulu. Berarti menurut Anda, Gus Dur ini hanya tokoh yang berperan penting dalam agama Islam, tidak memandang banyak. Ya memandang cuma yang dipandang. Kalau itu Islam. Baik, bagaimana Ibu Megawati? Tidak, argumen saya berarti untuk pemimpin itu kan harus adil, tidak membeda-bedakan. Kalau lebih pro ke agama Islam, berarti agama yang lain bagaimana? Kan kita sebagai pemimpin itu harus adil, tidak membeda-bedakan. Meskipun kita Islam, di Islam juga mengajarkan kita juga harus menerapkan keadilan, tidak membeda-bedakan. Rumahku dipandang cuma ini kowe nang apa nang Islam tapi dipandang cuma rumah nang kowe kita contohin nang Islam. Kita bisa ke Islam, berarti lebih pro ke Islam. Wis mbok aku belok sing liyane, aku ngepui sing Wong sing ndukung sapa Gus Dur iku apa? Pasukane NU. Dadi nek gak nuruti sing dikarepkan NU. Kudu dhewe. Pas TNI Gus Dur. Gus Dur lah. Berarti mendukung mewujudkan yang mendukung nggak? Ya tengah ya, sini Gus Dur tengah cuma kan apa Mayoritas. nah bareng menurut tim sukses kan? Suksesnya kan mayoritasnya kan NU, jadi ini Gus Dur itu ya tengah. Oh, berarti si NU saja sejahtera. Ini ada nggak? Oh, iya. Ya sejahtera kabeh, ini ya. Gus Dur, katanya Anda dibantu dan didukung. Kenapa Anda dilengsarkan oleh MPR? Dan yang mendukung Anda itu menarik semua dukungannya karena pertanyaan Anda terus jelas. Apa? Kurang menjawab pertanyaan Anda. Ayo, Silakan bilang. Seperti jawabannya Anda tadi, Anda didukung dengan NU dan lainnya. Tapi kenapa Anda diturunkan, dilengsarkan oleh MPR? Dan dukungan yang Anda dapat dicari kembali sama dukungan Anda. Oh, bisa nanti. maksud dari Bapak siapa? Bapak Yusuf Lezmi. Alasan Anda diturunkan oleh MPR itu kenapa? Dan pendukung Anda, siapa pengikut Anda, kenapa menarik dukungan dari Anda? Jadi menjadi bumerang, maksudnya jadi diterbalikan. Yang semula menjadi dukungan Anda, sekarang dia tidak dukungan Anda. Ini Ibu Mega, atas lengsernya Gus Dur itu difaktori oleh dua tokoh, yaitu Amin Rais dan Ibu Megawati. Lengsernya Gus Dur. Silakan Ibu Megawati. Kenapa Gus Dur Anda lengser? Bonek hijau. Pertanyaannya, kenapa saya melestarikan Bapak Presiden Gus Dur? Ini pertanyaannya Megawati kan gitu. Oke. Megawati yang sudah menjadi presiden karena sudah selanjutnya. Islam mati. Tidak kembali
presiden ini dengan mencalonkan diri dan akhirnya Anda menjadi presiden setelah masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid? Itu yang kami tanyakan. Alasan apa yang membuat Anda melengsarkan Bapak Abdurrahman Wahid? Apakah ada bayi belum memiliki surat buruk seperti itu? Benar. Ini mau jawab. Ini jawab. Pelengseran Gus Dur itu semata-mata hanya persoalan politik yang di dalamnya hanya ada kalah dan menang, tidak ada persoalan hukumnya. Jadi tidak ada persoalan Megawati yang melengsarkan. Berarti yang ada adalah Megawati mengalahkan Abdurrahman Wahid, begitu? Kalau mengalahkan Megawati Silakan berdiri. izin menambahkan, kalau mengalahkan loh ya, Megawati dan Gus Dur tidak pernah menjadi dalam satu kompetisi pemilu ya kamu. Kalau mengalahkan, kalau melengsarkan bisa tahu. Kan katanya Bapak Abbas, Megawati mengalahkan Gus Dur. Kalau mengalahkan kan harusnya dalam satu pemilu yang sama. Dan Megawati dan Gus Dur tidak pernah ada dalam satu pemilu yang sama. Terus yang kedua, Gus Dur juga pernah bilang pada satu acara di salah satu stasiun televisi kalau yang berperan penting dalam pelengserannya yaitu Amin Rais terhadap Ibu Megawati. Megawati ya wakilnya ini Gus Dur. Ya. Yang harus kita tanyakan ada apa ini dengan Ibu Megawati? Apakah Anda permainan tidak sehat dalam politik Anda atau seperti apa? Apakah ada persoalan dengan Amin Rais? Anak Nah, itu saya kecewa bapak nih. Sekian, terima kasih. Pelengseran Gus Dur ke Abdurrahman Wahid itu karena tidak adanya dukungan dari masyarakat. Yang pertama, yang kedua, Gus Dur tidak mempunyai skill dalam permainan politik. Kalau saya kan punya skill. Apa generasine sandurunge iku cek gelem-geleman cuma sing pendukungnya Gus Dur iku kate bentrok dadine Gus Dur iku ngalah luwe tapi dalam satu acara televisi
seorang profesor hukum Bapak Yusril pernah bilang saat itu kalau pada saat presidennya Gus Dur, Ibu Mega dan wakilnya Bapak Hamzah itu pada saat ketetapan MPR saat itu Ibu Mega itu tidak menyerahkan satu syarat apapun dalam mencalonkan diri menjadi presiden. Berarti Tidak. ada pengaruh yang Iya, saya itu oleh Ibu Megawati soalnya pada kepada saat itu kan kalau mau mencalonkan jadi presiden itu harus memenuhi syarat-syarat seperti surat sehat, surat Iya. keterangan dan lain-lain. Pada saat itu Ibu Mega tidak menyerahkan satu syarat pun untuk mencalonkan diri kepada untuk membawa dirinya maju untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Dia tidak membawa satu syarat pun, syarat tertulis. Baik, ada apa ini dengan Justru Ibu malah Megawati? Bapak Yusril yang dulu melengkapi semua syarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon presiden. Kalau semisal Bapak Amin Rais dan Ibu Megawati tidak melakukan manipulasi, mungkin saat itu Bapak Yusril saat itu bisa menjadi presiden sah secara aklamasi karena pada saat ketetapan MPR saat itu jika hanya ada satu calon yang menyerahkan syaratnya secara lengkap kepada DPR bahwa yaitu dia yang jadi karena tidak ada lawan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas aturannya Ma'ruf Amin diem saja deh. Bapak Tri Sutrisno. Anda berarti yang sama Bapak Hatta dari tadi bagian berdoa kan untuk kemakmuran bangsa dan negara. Ya. acara debat hari ini sudah melebihi waktu yang telah ditentukan. Jadi akan kita skip debat pada hari ini. Dan sebelum acara ini kita tutup, kami memiliki tanggapan dan kesimpulan mengenai apa yang disampaikan oleh para presiden yang telah melakukan debat pada pagi hari ini. Siapapun presiden yang telah menjabat sebagai presiden, baik presiden pertama ataupun presiden ke-6, mereka semua sangat berjasa bagi Indonesia dan memberikan banyak pengaruh baik dan memberikan harapan untuk Indonesia. Meskipun mereka memiliki sisi positif dan negatif yang dapat membuat Indonesia maju. Dengan hal itu, saya sudah yakin bahwa presiden ini sudah menjalankan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Ini pembukaan sih. Kembali lagi dengan kami di sini. Mari kita langsung saja pada tahap ketiga, yaitu tahap Sesi debat Tahap pada ketiga dibuka dengan hari mengajukan ini pertanyaan-pertanyaan pada dari rakyat kok aku besok yang berasal dari golongan cendekia dan beberapa mahasiswa ternama, golongan militer dan gak salah seorang kamu. Iya, dari presiden-presiden. Ayo Mer. baik, kita akan memberikan kesempatan kepada para perwakilan rakyat untuk memberikan pertanyaan kepada para presiden dengan cara mengangkat tangan, dan kita akan menunggu siapa yang terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan kepada para presiden. Kita akan mewawancara salah satu presidennya yang dalam acara debat kali ini ya, Presiden Habibie. Permisi, selamat siang. Saya akan bertanya, menurut Anda apakah kriteria
Kalau menurut saya kriteria calon presiden pemilu tahun ini sudah memenuhi kriteria. Semua calonnya sudah mempunyai pengalaman yang hebat, jantaya yang tinggi, dan ilmu untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik juga sangat mencukupi. Yang kedua, apa kebijakan yang bisa diambil untuk mengatasi kemiskinan, menjaga keselamatan rakyat, dan mewujudkan pelestarian lingkungan di daerah pertambangan? Di daerah apa? Untuk menurut saya, karena di daerah pertambangan itu mayoritas ada di daerah terpencil seperti Papua, jadi kebijakan yang harus dilakukan supaya mengurangi kemiskinan yaitu untuk mempekerjakan warga masyarakat setempat daerah pertambangan di dalam PT yang menjalankan operasi pertambangan tersebut supaya ekonomi masyarakat setempat juga menjadi lebih baik. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan menanyakan salah satu tokoh masyarakat yang ikut dalam acara debat kali ini. Di sebelah saya ada Bu Megawati. Saja kita akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang ikut dalam acara debat kali ini. Selamat siang. Dengan Ibu siapa? Ini. Ya, saya mau tanya. Apakah baca pres nama ini saya? Kali ini sangat seru sekali, di mana presiden menyampaikan visi misinya untuk menjadikan Indonesia lebih maju. Terima kasih Bu. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami dari Nagai. Selamat siang.